Riza LCMA. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Rifki Ariza LCMA selaku narasumber pada kajian pagi hari ini. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau usia yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang saya hormati yang pertama para donatur Imtiaz Care, yang kedua para wali murid dari Rumah Tahfidz Imtiaz dan juga Daycare Al-Kahfi, serta para jamaah kajian Majelis Taklim Imtiaz, yang mudah-mudahan kita semuanya di hari ini Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kasih sayangnya, dan dengan asbab siam dan qiyam Ramadan kita mudah-mudahan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim bersama, yang sebetulnya acara ini sifatnya rutin bulanan bagi para donatur Imtiaz Care, namun insya Allah karena acara ini sangat penting dan kita juga menghadirkan pemateri yang luar biasa, jadi insya Allah acara ini bisa kita nikmati bersama, yaitu kajian talk show tanya jawab sifatnya ringan. Jadi para bapak dan ibu yang ingin bertanya langsung bisa ya lewat kolom chat, karena memang nanti kita lebih kepada tanya jawab ya, konsultasi fikih ya, khususnya masalah zakat ya, masalah zakat dan fidyah. Dan insya Allah masalah-masalah yang lain juga ditanyakan kepada Ustaz Rifki, karena beliau memang pakar dalam bidang fikih ya, mau konsultasi keluarga, konsultasi hukum-hukum Islam yang lain, insya Allah ya, waktu sudah selesai ya, kita akan lanjut ke pembahasan tentang hukum-hukum fikih yang lainnya. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Adin. Insyaallah. Alhamdulillah. Kuais, miyah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau ini senior kami di Al-Azhar dan sekarang Masya Allah sudah jadi tokoh ahli fikih di daerah Pati, Jawa Tengah. Bukan tokoh. Saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum singkat Ustaz Rifki. Sebetulnya kalau dibaca ini banyak sekali dan panjang pengalaman beliau, Masya Allah. Nama lengkap Muhammad Rifki Ariza LCMA, kemudian tempat tanggal lahir Pati 14 Oktober 1986. Jadi kalau jenengan ke Pati itu pasti ingatnya Juwana, Bandeng ya. Juwono dengan Pati jauh apa dekat, Ustaz? Dekat, paling 10 menit sampai. 10 menit ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau ke Pati ya nanti mampir ke Ustaz Rifki. Dan beliau pendidikannya di MI Muhammadiyah Wonorejo, kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor tahun 2003 Ustaz ya. 2003. Insya Allah, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar Kairo dan melanjutkan juga di American Open University di Kairo tahun berapa ini Ustaz? Baru selesai kemarin 2018. Masya Allah, ini baru aja yang luar biasa karena bisa lulus S2 di Timur Tengah ini ya, Masya Allah. Kemudian pekerjaan saat ini aktivitas sebagai Dewan Pengawas Syariah BMT Baitul Mal wa Tamil Fastabiqa Pati. Kemudian moto beliau hidup sekali
berarti lalu mati. Masya Allah. Jadi hidup meskipun sekali ini ya harus berarti, kemudian mati. Mati husnul khotimah insya Allah. Ya. Aktivitas saat ini beliau sebagai koordinator bidang dakwah pemuda Muhammadiyah di Pati dan terlibat dalam kajian-kajian fikih dan juga ekonomi syariah. Maka monggo kita manfaatkan kehadiran Ustadz Rifki untuk banyak bisa sharing, banyak bisa tanya jawab tentang masalah-masalah hukum Islam, khususnya dalam kaitan dengan zakat, ya baik zakat mal, yaitu zakat penghasilan, zakat pertanian, ya bahkan kalau di broadcastnya Ustadz, ini kita kasih gaji. Nah, kira-kira gaji kita ini sudah wajib zakat atau belum ya? Nanti akan dikupas oleh Ustadz Rizky. Kemudian tentang fidyah, ya siapa yang berhak membayar fidyah, apakah yang hamil atau yang menyusui atau bagaimana, kemudian bagaimana dan berapa sebetulnya kita bayar zakat, kemudian fidyah, sampai kepada masalah-masalah tentang siapa sih yang boleh kita berikan zakat, seperti itu. Mungkin untuk mukadimah saya akan berikan ke Ustadz Rifki sekitar 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu kita akan talk show tanya jawab ringan kepada Ustadz Rifki. Faliyatafadhal mashkura. Baik, saya izin share screen ya. Ya, Ustadz Ami. Oke, langsung. Dan yang kedua saya izin agak panjang nih, Ustaz. Kemarin saya kira belum punya materi, ternyata punya. Jadi ini mohon maaf, mungkin 20 menit sampai 25 menit. Siap. Agak panjang. Apalagi memang banyak ya cakupannya zakat dan fidyah. Zakat sudah berapa, fidyah sudah berapa, pembahasannya cukup panjang. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, ini orang Jawa semua kan ya? Ustaz Adin, ini ada yang luar Jawa nggak? Kebanyakan masih orang Jawa semuanya ini. Satu yang enggak Ustaz, ini belum. Oh iya. Oh gitu, ya udah. Bunda Rehan dari Bangka, tapi bukan jadi orang Jawa kok. Saya coba pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau keluar Jawa-Jawa sedikit mohon maaf ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bergabung dengan Bapak Ibu di kajian ini. Bapak Ibu donatur Imtiazkar, satu lembaga dan yayasan amal sosial yang didirikan oleh Ustadz Adin, teman kajian kami selama di Mesir ya, di Muhammadiyah Mesir. Kami kajian Quran dan usul fiqh ya, Quran dan ulumul Quran, tafsir dan ulumul Quran Ustadz Adin ya, 2-3 tahun gitu, masya Allah. Banyak kenangan baik sama Ustadz Adin di perpustakaan dan sebagainya. Semoga hubungan silaturahim ini terus dan sampai kita ketemu lagi di surga ya Amin. Bapak Ibu, sebenarnya waktu sekarang ini kurang pas karena sudah 10 akhir bulan Ramadan ya. Saya ingin sampaikan di jamaah, kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan sebaiknya dikurangi hal-hal yang mubah dan makruh. Nah, itu sifatnya hobi. Kalau anak-anak muda itu suka main game, nonton film misalnya, atau bukber itu sebaiknya dikurangi. Kita fokus sama yang wajib dan sunnah gitu ya. Karena sudah akhir-akhir bulan Ramadan, jangan sampai waktu-waktu yang barokah ini terlewat begitu saja, sama seperti orang yang sedang umroh atau haji. Waktu yang hanya terbatas itu tentu akan mereka pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah dan beramal sebanyak yang mereka bisa.
apalagi jauh-jauh ke sana dengan biaya yang besar. Kalau kita sudah gratisan dan waktunya yang barokah, kalau umroh haji itu tempatnya yang barokah, kalau ini waktunya yang barokah. Tapi hemat saya, karena pembahasannya zakat dan fidyah, dan itu termasuk ilmu fardu ain ya. Sekalian saya masuk slide pertama. Ada beberapa klasifikasi oleh ulama tentang mempelajari ilmu agama. Ada yang sifatnya fardu ain. Kalau mudahnya itu ya rukun Islam itulah. Rukun Islam kita sudah mana saja yang wajib. Paling minimal adalah sholat dan puasa. Karena wajib beribadah sholat dan puasa, maka harus dipelajari ilmunya. Karena ini para donatur, insya Allah para agnia, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, maka tambah satu, bahkan tambah dua kewajibannya. Seluruh rukun Islam jadi tambah zakat dan haji. Nah, ini fidyah berhubungan dengan puasa, zakat berhubungan dengan kewajiban yang rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Akhirnya masih penting. Jadi tadi nyambung pada pembahasan saya tadi, 10 hari terakhir ini diisi yang wajib dan sunnah. Mohon ini suaranya dimatikan ya. Masnya mohon di mute ya. Saya mohon di mute jika ada yang baru masuk misalnya, mohon di mute. Kembali lagi, karena ini adalah ilmu fardu ain, saya dan kita semua berharap semoga Allah juga menulis kajian kita pagi ini termasuk ibadah wajib, yaitu mempelajari apa yang wajib kita pelajari tentang ilmu agama, yaitu ibadah dan muamalah sehari-hari. Yang dalam konteks hari ini adalah zakat dan fidyah. Nanti ada yang fardu kifayah, yaitu cukup sebagian orang yang mempelajarinya, seperti orang-orang yang masuk di kuliah, di perkuliahan mengambil jurusan agama, itu termasuk fardu kifayah. Sunnah untuk menjadi mujtahid, kalau kita ya kiai khos gitu ya, para kiai besar itu yang hidupnya hanya untuk ilmu, untuk ngajar dan belajar, itu insya Allah ngambil peran hukum belajar ilmu agama yang sunnah, malah paling tinggi sunnahnya. Fardu ain paling bawah, hal mendasar, yang paling tinggi malah sunnah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, pagi ini kalau kita pelajari semua fikih zakat, saya kira tentu tidak akan cukup sampai 2-3 jam, bahkan lebih saya kira tidak cukup. Maka nanti kami akan membatasi atau fokus pada pembahasan 3 zakat. Ada 4 bahkan, zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat penghasilan, zakat profesi. Nanti nyambung ke zakat fitrah, karena ini sudah akhir bulan Ramadan, nanti kita akan wajib bayar zakat fitrah, dan yang terakhir bahas fidyah. Yang pertama tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa adalah berkembang dan bertambah. Ia juga bermakna maslahat. Nanti dari sisi bahasa ini akan nyambung kepada mana harta-harta yang masuk nisab. Kalau nggak berkembang, nggak bertambah, maka tidak masuk hitungan harta yang masuk hitungan nisab zakat dan dihitung zakatnya. Itu secara bahasa. Secara istilah, ini saya kutip dari Taqrir Sadidah, zakat adalah mengeluarkan kewajiban dari harta yang khusus, yaitu harta-harta yang tertentu, tidak semua harta, dengan cara yang khusus dan disyaratkan nisab dan haul atasnya. Nah, dari definisi ini kita secara ringkas kita mengetahui bahwa zakat itu ada aturannya. Sama seperti sholat ada, puasa ada aturannya, sholat ada aturannya. Sering dan banyak kami dapati, bahkan beberapa saudara kami, orang yang kaya gitu ya, orang yang usahanya sukses, gede akeh gitu ya, untungnya akeh dan kelihatan dari asetnya, mobil, rumah dan sebagainya. Kalau beramal, masya Allah. Tapi zakat ini pernah 1-2 kali kami ingatkan, Pak atau Mas, jangan lupa zakatnya ya, ada aturannya tertentu. Kadang ada yang menjawab, saya biasanya zakat itu ya setiap tahun tak kira-kira begini, tak kira-kira seginilah. Kira-kira ini kan ya bukan ilmu ya, mohon maaf. Kira-kira itu bukan ilmu.
aturannya jelas, hartanya khusus mana saja yang dihitung, hitungannya nisab juga khusus, dan disyaratkan nisab dan haul itu juga khusus, maka harus patuh dan tunduk dengan aturannya. Takutnya, kalau nggak ikut aturan ya nggak dihitung sebagai zakat. Maksudnya begini, misalnya ada harta-harta yang harusnya masuk hitungan nisab, dihitung bagaimana caranya, teknisnya dihitung, tapi nggak dihitung. Nah ini ada harta yang belum dizakati. Atau harta-harta yang bukan masuk nisab, ya kan? Kalau harta yang nggak masuk nisab kemudian kita hitung itu mungkin masih maafu anhu ya, karena ya bahkan masih bermanfaat karena harusnya tidak dizakati tapi dizakati jadinya sedekah biasa. Atau aturan khusus lain misalnya orang-orang yang boleh yang bisa menerima zakat adalah fulan misalnya. Ternyata kita ngasih bukan kepada orang yang berhak menerima zakat, bukan mustahik misalnya. Itu kan zakat kita tidak sah tanpa ilmu. Nah, makanya tadi ilmu fardu ain itu penting betul, ilmu fardu ain. Maka dari itu saya sering juga menyampaikan pada jamaah harus ada di keluarga kita yang kita wakafkan untuk mempelajari ilmu agama. Dari kecil mondok, nanti kuliahnya di Timur Tengah atau di Universitas Indonesia, tapi yang fokus jurusan agama. Yang memang kita wakafkan, kita tidak minta ganti rugi atau nanti dia kerja kemudian gajinya diberikan pada kita sebagai enggak, fokus untuk ilmu agama. Agar di satu keluarga ada orang yang mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban agama yang menempel pada keluarga tersebut. Karena kadang misal tentang zakat itu kan menghitung seluruh harta. Nah, kadang orang kan risih dihitung oleh orang lain, oleh ustadz misalnya, bahkan oleh ustadz yang dia percayai, kan risih dia, ternyata hartanya jenengan 2 miliar Pak ya, itu kan risih. Tapi kalau sama keluarga sendiri kan enak. 2M Pak, kalau 2M ini hitungannya 2,5, maka begini caranya. Yang mobil ini nggak dihitung, yang dihitung ABCD misalnya. Itu ada aturannya, maka harus dipelajari. Maka saya sangat gembira, sangat senang Bapak Ibu berkenan menyisihkan waktunya untuk mempelajari hal yang wajib dipelajari ini, ilmu yang fardu ain ini. Zakat ada 2 jenis, banyak kita sudah tahu, ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitri itu zakat badan, zakat zakat tubuh kita, maka nanti ada ketentuan-ketentuan sendiri yang beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat atas harta. Nah, pertama zakat mal dulu. Zakat mal sangat banyak macamnya. Maka tadi saya sudah singgung, saya akan fokus saja pada 3, dan itu pun sifatnya praktis, tidak begitu jelimet, tidak seperti ilmu fardu kifayah di perkuliahan yang sampai detil paham sebagainya, tapi minimal kita tahu mana harta-harta yang harus dizakati. Terus adapun memberikan pada siapa mungkin lebih mudah kita titipkan pada lembaga-lembaga zakat atau pada Basnas. Zakat mal, zakat atas harta, zakat perdagangan karena mayoritas kita adalah pedagang dan penjual, dan zakat profesi tadi sudah disinggung Ustaz Adin tentang gaji itu gimana hitungannya ya, apakah dizakati, kalau dizakati nanti setelah itu apakah dihitung lagi dengan harta yang lain, nanti kita akan bahas insyaallah. Organisasi zakat, kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena zakat itu rukun Islam yang ketiga, di hadis lain rukun Islam yang keempat. Jadi zakat adalah bukti keislaman dalam konteks harta, tentu selain haji. Kalau belum mengeluarkan zakat maka keislaman kita belum sempurna. Katanya Islam, katanya mukmin, katanya muslim, tapi nggak mau zakat. Ini muslim abal-abal. Dulu Sayyidina Abu Bakar bahkan sampai memerangi, ya, bahkan sampai berangkat perang kepada kelompok-kelompok yang menyerukan untuk tidak membayar zakat. Jadi saat itu, ya, di zaman itu ada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, masuk Islam karena kalah perang, karena takut dengan kekuatan Islam, kekuatan umat Islam. Kemudian setelah mendengar Kanjeng Nabi wafat, ya kan, Kanjeng Nabi wafat, mereka banyak yang keluar dari Islam. Ini Nabinya sudah meninggal, Nabinya sudah mati, matuneh, saya tak keluar lagi.
Akhirnya kewajiban-kewajiban atas kewajiban-kewajiban Islamnya ya mereka nggak mau lagi, bahkan menyeru pada orang lain nggak usah zakat, nggak usah sholat. Nah ini orang-orang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rukun Islam yang ketiga, bukti keislaman dalam konteks harta. Zakat juga sumber kekuatan umat yang secara teori dapat mengentaskan kemiskinan. Tapi karena prakteknya sulit, banyak orang-orang kaya yang enggan melakukan zakat, enggan mengeluarkan zakat. Dan saya harap dan saya sangat percaya bahwasanya Bapak Ibu sekalian di forum Zoom ini sudah biasa infak dan donasi di Imtiaz Care, saya kira lebih mudah untuk melakukan zakat. Kalau yang infak sedekah itu sifatnya sunnah, zakat malah wajib kan gitu ya Bu ya. Ketiga, amanah Allah dalam konteks harta. Amanah Allah bagi setiap manusia yang diberi zakat, diberi harta yang lebih, diberi rezeki yang lebih, maka amanah Allah itu harus ditunaikan. Dan patut kita sadari bersama bahwasanya 2,5% dari harta kita yang wajib zakat itu bukan milik kita, bukan hak kita. Maka dari itu kiai kami ya, kiai saya dan kiai Saad Adin, kiai Hasan Abdul Sahal pernah dalam satu ceramah itu berteriak, maling. Siapa tuh maling? Orang yang punya harta lebih tapi nggak mau zakat. Karena cuma 2,5%. 2,5% dari seluruh hartanya yang wajib zakat. Kalau 100 juta cuma 2,5 juta. 2,5 juta berapa sih dari 100 juta ya? Sangat sedikit sekali. Tapi karena sudah ta'alluq bil mal, cinta dunia dan terikat hatinya terhadap dunia, maka nggak mau berzakat. Maka zakat ini adalah ibadah paling minimal untuk mensucikan dan membersihkan hati muzaki dari cinta dunia. Kalau sudah bersih dari cinta dunia, itu enggak hanya zakat. Zakat ini banyak orang yang mengatakan semacam penalti, hukuman bagi orang yang jarang infak sedekah. Minimal zakatmu dikeluarkan, minimal zakat cuma 2,5%. Kalau infak sedekah wakaf kan tidak terbatas ya, mau 10%, mau 15%. Teman saya ada yang setiap penghasilan itu dipotong 15%. Nah itu kan lebih dari zakat. Nanti kalau sudah haul hartanya, kalau masih masuk nisab zakat ya masih harus bayar. Tapi karena sering melakukan 2,5%, akhirnya ya pas setahun haul nggak ada zakat karena uangnya berkurang terus sama saya. Maksudnya itu banyak yang dipakai untuk sosial, tidak sempat terkumpul jadi nisab. Nah, makanya tadi dikatakan banyak yang mengatakan penalti. Zakat itu penalti, hukuman bagi yang orang yang medit, orang yang kikir. Adapun bagi mustahik, maka zakat ini menjadi pensuci hati mereka dari sifat benci, dengki, dan iri hati. Kita bayangkan coba, ada saudara-saudara kita di samping rumah, tetangga-tetangga kita, ya kan? Atau tetangga desa lah, satu desa tapi masih tetangga, beda RT atau beda gang misalnya. Ini ada orang kaya tapi belas nggak pernah bantu-bantu. Itu pasti kan mangkel, ini wong sugih tapi kok medit epol misalnya. Nah, itu kan begitu. Maka dengan menyalurkan zakat ini, orang akan merasa, oh ya ternyata bapak ini loman ya, ibu ini loman. Tahu kalau saya butuh kok tiba-tiba kok datang, masya Allah. Terus nyebu, itu sangat, dan doa-doa mereka itu sangat makbul. Sangat mungkin kesuksesan kita dan keuntungan kita yang melimpah itu dari doa-doa mereka, kan gitu ya. Nah, saya teringat dengan ada 3 penjahat zakat kalau kata biayanya. Yang pertama itu orang yang tidak berhak menerima zakat namun menerimanya. Orang yang nihil ilmunya namun malah mengurus zakat. Yang ketiga, orang yang mampu terlebih kaya tapi tidak mau membayar zakat. Ini 3 penjahat zakat. Nah, nyambung pada sini, zakat itu dapat mensucikan hati muzaki dari cinta dunia dan jiwa mustahik dari sifat benci, dengki, dan iri hati. Yang terakhir, zakat itu tidak akan mengurangi harta, bahkan dapat menghindarkan siksa untuk menolak, menghindarkan dari siksa penolak zakat. Hidup cuma sebentar, harta cuma sebentar. Kalau kita tidak zakati pasti habis untuk hal lain. Ini organisasi zakat, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengarkan dari penceramah ini. Pertama zakat fitrah dulu, zakat fitri ya. Zakat fitrah itu bahasa Indonesia. Kalau di bahasa fikih, bahasa Arab itu zakat fitri sebenarnya. Karena zakat yang muncul saat kita sudah boleh makan. Al-fitru kan makan.
Zakat fitrah untuk apa sih? Ternyata untuk tuhrutan lis-shaimi, pensuci, mohon maaf bukan pensuci ada, pensuci badan bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa 30 hari penuh bulan Ramadan nggak mau zakat ya, belum suci betul. Kan biasanya ada hadis, ada materi ceramah, materi khutbah Idul Fitri kan. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan sebagaimana bayi yang baru lahir, suci dari dosa. Nah, kalau belum zakat fitrah, ya belum suci. Belum suci. Jadi misalnya 100% ini masih 75%. Bahkan wallahu alam masih kurang dari itu misalnya. Dan tentu surur dan kegembiraan bagi kaum papa, kaum duafa. Karena ada momen-momen mereka dapat bantuan dari orang lain. Masya Allah. Siapa yang wajib bayar? Nah, ini hal-hal ini yang saya sebut tadi fikihnya. Dan kalau kita nggak pelajari kan kita nggak tahu saya ini wajib zakat nggak ya, zakat fitrah ya. Kalau pada agonia mohon maaf pasti sudah merasa, tapi untuk orang miskin butuh juga, karena tidak bagi orang miskin yang ini saya sampaikan punya makanan yang cukup baginya dan keluarganya untuk malam Id dan esok harinya sudah wajib zakat. Maka banyak nanti yang secara zahir dia miskin pas-pasannya, tapi pas lagi malam Id dan besok harinya dia wajib zakat, ya sudah dia keluarkan zakat semampu dia. Maka dari itu banyak orang miskin yang wajib mengeluarkan zakat juga. Secara zahir dia miskin tapi ternyata lagi ada kecukupan, maka dia wajib zakat. Walaupun nanti setelah dia titip zakat atau berzakat nanti ada banyak zakat yang datang ke dia lagi. Tidak masalah, yang penting dia ada kecukupan maka dia wajib zakat. Tentu bagi panjenengan semua, saya termasuk berkecukupan, maka ya kita tahu diri maka wajib zakat. Zakat fitrah, zakat fitri. Kadarnya berapa? 2,7 atau 2,8 kilo. Biasanya dikenakan 3 kilo. Nanti ada ihtiyat atau hati-hati 2,8. Sekalian aja 3 kilo. 3 kilogram tentu makanan pokok. Kalau kita beras, nanti bukan di tempat lain bisa jadi makanan pokok yang lain. Nah, ini juga penting. Zakat fitrinya atau zakat fitranya mau dibagi sendiri atau mau dititipkan ke takmir masjid atau di lewat amil. Ada Basnas, ada Lazismu, Lazisnu, atau lembaga-lembaga zakat yang resmi lainnya. Nah, ini beberapa konsekuensi fikihnya. Kalau bagi sendiri, maka harus tahu fikihnya. Maksudnya untuk menentukan penerimanya. Kan kepada fakir miskinnya. Nah, fakir miskin ini ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya kalau fakir itu orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi di bawah 50% kebutuhannya. Nggak punya penghasilan misalnya para janda-janda tua itu lansia dan tidak masuk ke panti lansia. Mbah atau punya penghasilan tapi jauh di bawah kebutuhan primernya misalnya. Harusnya kalau di Surabaya satu orang itu minimal 1.500.000, dia punya penghasilan cuma 500.000. Atau punya anak, punya istri minimal kebutuhan primer 3 juta, cuma punya penghasilan 1,5 juta. Ini masuk fakir. Kalau miskin, punya penghasilan, tapi di bawah 100% kebutuhan primernya. Tadi misalnya di Surabaya, satu keluarga kebutuhan minimal 3 juta, dia cuma punya penghasilan 2.500.000 misalnya, atau 2 juta. Nah, itu kan walaupun di atas 50%, tapi di bawah 100% kebutuhan primernya. Nah, ini masuk kategori miskin. Nah, kalau mau bagi sendiri ya harus begitu, harus tahu betul, harus punya data. Nah, ini biasanya Terputus Ustaz ya. ya ada yang nitip, ada yang sifatnya ngasih zakat pada kiai karena kiainya duafa, atau nitip pada kiai karena Pak Kiai saya takut salah kasih, maka ini saya titip jenengan. Nanti kiai yang tahu mungkin ngomong ke santrinya ini Cong kasih ke sana, ini kasih ke sana, misalnya begitu. Ada yang begitu. Kalau ke takmir maka sifatnya wakil saja. Wakil saja. Masalahnya adalah jika takmirnya juga tidak begitu mengerti tentang fikih zakat ini,
wabil khusus ini zakat fitri, zakat fitrah, maka nanti salah kasih orang misalnya, maka belum sah zakatnya. Misalnya seorang takmir masjid apa misalnya, masjid Mukhlisin misalnya, masjid Al Mukhlisin. Takmirnya ini orang tua-tua atau anak-anak muda, campuran anak muda orang tua, tapi tidak ada yang paham betul dengan fikih zakat. Akhirnya asal ngasih, ini agak miskin orangnya nih, kasihnya kasih. Nah, jika ya ada 1-2 orang yang salah kasih, maka zakat fitri yang dititipkan yang dikasih ke dia ini tidak sah zakatnya. Tidak sah, maka harus diqodho karena sifatnya hanya wakil saja. Hanya wakil saja. Ini juga hati-hati. Maka dalam kitab fikih saya cek tadi di kitab fikih Syafi'iyah, jika antara bagi sendiri dan ngasih kepada takmir atau panitia zakat atau sifatnya wakil, itu mending kasih sendiri. Karena tadi dikatakan kalau wakil ini salah ngasih, ya sudah tidak sah, maka harus diqodho. Dan kita nggak tahu dia sah atau enggak, mumpuni atau sah atau enggak. Kecuali kalau kita tahu betul backgroundnya ini pondok, backgroundnya belajar ilmu agama, ya insya Allah lah semoga sah. Yang paling selamat lewat amil resmi, Basnas, LAS, dan UPZ, unit penghimpun zakat ya kalau nggak salah. Nah, karena amil resmi, maka mereka wajib yang mengaku LAS, mengaku UPZ itu punya SK dari Basnas atau SK dari pemerintah. Saya lupa ingat apakah cukup dari Basnas atau harus dari Kemenak atau dari KUA, saya tidak begitu ngerti teknisnya. Yang penting dia sah sebagai amil, maka jika sifatnya amil, sudah resmi sebagai amil, maka saat kita muzaki memberikan zakat kita pada amil itu, maka kewajiban zakat kita sudah jatuh, sudah selesai. Entah itu amil salah ngasih orang atau betul, itu bukan urusan kita. Itu secara fikih begitu. Nah, ini penting maka kita ketahui bersama. Saya ulangi, amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Maka teknisnya saat ini amil resmi itu harus punya SK dari, saya lupa Basnas atau yang penting instansi pemerintah. Basnas atau Kemenak nanti bisa dicek. Nah, kalau sudah resmi mereka menjadi amil, maka kita sebagai muzaki cukup memberikan zakat kepada mereka. Nanti mereka yang membagikan pada para mustahik. Salah atau benar itu sudah menjadi ijtihad mereka, nanti dosa pahalanya mereka yang tanggung. Kita sebagai muzaki sudah sah zakat kita, insya Allah sudah dapat pahala. Kalau nomor 2 masih riskan sekali, apalagi kalau kita tadi nggak yakin dengan keilmuan para takmir, para panitia zakat. Kalau yang pertama bagi sendiri, kalau bagi para ustadz adin mengerti klasifikasi fakir miskin, ngasih orang sah cukup. Ini hati-hati ngasihnya ke siapa, lewat siapa. Yang terakhir, apakah boleh pakai uang? Secara mazhab Syafi'i, karena kita di Indonesia banyak mazhab Syafi'i, tidak sah zakat fitrah pakai uang, ya, tidak sah zakat fitrah pakai uang. Tentu ada solusinya, yaitu caranya kita beli berasnya fakir atau miskin tersebut. Misalnya si Fulan ini fakir miskin, kita sudah cek keadaannya, kondisinya, kita datang, Pak, sini saya beli berasnya 3 kiloan. Saya beli, kalau dengan punya beras 3 kilo saya beli. Jadi misalnya, ini Pak, saya kasih nggak uangnya 30.000, terus kita tambahin 40.000. Sekarang Basnas kalau nggak salah tahun ini zakat fitrahnya dipatok 40.000. Ini Pak, saya kasih 30.000, 40.000, dapat berasnya kasih Pak, ini zakat buat jenengan. Nah, itu termasuk mensiasati agar mudah bagi muzaki kalau mau pakai uang, ya, walaupun memang mazhab Hanafi bolehkan, tapi ya kita teman-teman atau banyak bapak ibu yang bermadzhab Syafi'i atau kiai kita dan di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i bisa pakai siasat ini. Kemudian juga hal yang penting diperhatikan, ini belum saya masukkan di slide, tentang nakluz zakah, memindahkan dana zakat kepada tempat lain. Secara
Madzhab Syafi'i sebenarnya memang ada 2 pendapat, tapi pendapat mu'tamadnya itu harus di tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal. Misalnya istri saya orang Kediri, orang Pare. Nanti kami mau mudik ini hari Jumat depan mau mudik ke Pare. Nah, saya karena tinggal di sini, istri tinggal di sini, anak-anak tinggal di sini, maka saya wajib membagi zakat saya kepada para fakir miskin sebelum saya berangkat ke Pare. Karena kalau saya saya bagikan di Pare itu tidak sah. Ini menurut mu'tamad madzhab Syafi'i. Walaupun memang ada fatwa ulama di kalangan Syafi'i yang membolehkan. Tapi ini kehati-hatian, lebih baik jenengan atau kita bagikan di tempat kita tinggal. Jadi fakir miskin yang kita tinggal di sini. Ini nggak boleh naqluz zakah. Kemudian waktunya juga saya lupa masukkan ke sini. Ada nggak ya? Nggak ada. Waktunya zakat fitrah sudah bisa dan sudah sah dilaksanakan sejak awal Ramadan. Sudah boleh, sudah sah dilaksanakan sejak awal Ramadan. Walaupun waktu wajibnya, jadi ada waktu sah, waktu jawaz, ada waktu wajib. Waktu wajibnya itu nanti akhir Ramadan. Hari terakhir hari masuk Idul Fitri. Jika pemerintah sudah memutuskan besok adalah 1 Syawal, maka itu waktu wajib segera dilaksanakan. Tapi waktu jawaz sejak sekarang sudah boleh melaksanakan. Ini saya dalam beberapa hari ke depan saya mau bagi zakat fitrah saya kepada fakir miskin di kalangan sini, di kalangan desa sini. Maka boleh bagi dengan untuk menyegerakan membayar zakat fitrah. Yang penting memastikan bahwasanya yang kita kasih ini memang fakir atau miskin, gitu ya. Ini tentang zakat fitrah, semoga sudah mencakup semua pertanyaan tentang hal itu. Selanjutnya zakat mal. Tadi ya cuma 3. Zakat mal yang zakat harta, kemudian zakat perdagangan, dan zakat profesi atau zakat penghasilan. Pertama zakat mal, yaitu zakat atas harta. Kemudian mana saja yang wajib dihitung masuk nisab zakat mal. Yang pertama adalah uang cair yang di tangan kita maupun rekening yang kita ambil sehari-hari itu ya. Itu ada berapa. Kemudian deposito tentu dana kita, uang yang mengendap. Kemudian emas dan perak batangan. Kalau dengan suka investasi melalui emas atau perak batangan, maka itu dihitung nanti. Kemudian perhiasan yang tidak dipakai, hanya untuk simpanan. Ada beberapa ibu itu beli perhiasan untuk nabung nanti anaknya nikah. Ibu saya termasuk. Lai ndang nikah iki tak siap ke emasnya, tak siap ke kalung, gelang dan sebagainya. Dan nikah iki tinggal mantu siap. Nah, itu ada gitu. Itu nggak dipakai. Kalau perhiasan nggak dipakai itu masuk hitungan nisab. Masuk hitungan yang wajib dizakati. Kalau perhiasan yang dipakai itu tidak masuk nisab dan tidak masuk hitungan zakat. Kemudian piutang yang ada harapan bayar. Misalnya ada teman saya utang sama saya 10 juta, tapi sudah bertahun-tahun nggak dibayar, saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, saya datangi rumahnya udah pindah misalnya, wah ini udah nggak ada harapan bayar ya, udah diikhlaskan misalnya, itu nggak masuk hitungan nanti yang nisab zakat. Tapi kalau masih ada harapan bayar, misalnya masih ada komitmen, itu masuk hitungan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nisab atau batas minimal terkena wajib zakat adalah 85 gram emas murni atau seharga itu. Maka misalnya cara hitungnya begini. Saya selalu membahasakan kita harus selalu sadar nisab setiap waktu, entah itu periodik, misalnya 3 bulan sekali. Tak lihat hartaku masuk nisab nggak ya? Misalnya dihitung, misalnya hari ini saya cek harga emas murni 24 karat di Google ya. Sekarang sudah sangat mudah ya mengecek, dan ada beberapa situs kredibel untuk ngecek harga emas yang valid. Misalnya saya pernah kemarin di kantor, hari ini emas harganya 1 juta lebih, 1.500.000 ya. Atau kita anggap 1 juta ya, 1 juta. Jadi 85 gramnya 1 juta itu kan 85 juta karena per gramnya 1 juta.
Maka nisab hari ini tuh 85 juta. Maka kita cek harta kita yang 5 hal ini dia, 5 hal di atas ini. Uang di rekening berapa, uang yang diambil atau uang cair kita di rumah, deposito berapa, emasnya berapa gram, terus perhiasan tidak dipakai berapa gram, piutang ada harapan bayar berapa juta. Nah, jika hari ini kita ngecek harta kita sudah masuk nisab, sudah 85 juta atau lebih, misalnya sudah 90 juta, ya sudah, hari ini mulai haul. Ya, hari ini mulai haul. Ini tanggal berapa ini Hijriah? Anggapnya tanggal 23 Ramadan atau 24 Ramadan misalnya. 23 Ramadan. 23 Ramadan, maka 23 Ramadan tahun depan jenengan cek lagi harta jenengan. Cek lagi persen itu dizakati. Bisa kasih langsung, bisa titipkan kepada LAS atau Basnas atau UPZ terdekat. Ya. Nah, sebisa mungkin hitung dengan harta hijriah, dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah harta yang ada sesuai atau melebihi nisab. Kalau pakai tahun miladiah, misalnya, wah saya nggak enggak nih pakai tahun hijriah atau nggak punya kalender yang ada hijriahnya misalnya, maka ditambahin 0,07%. Ada sebagian pendapat 0,075, bahkan ada yang hati-hati 0,08%. Jadi hal itu karena ada selisih 11 hari antara kalender Masehi dan kalender hijriah. Mohon di-mute ya, suara mana ini. Jadi kalau pakai tahun miladiah, tahun Masehi dikeluarkannya 2,57 atau 2,58 tergantung mana yang jenengan yakini. Yang penting nggak jauh dari itu. 2,57%. Biasanya ini nanti hubungan dengan zakat profesi ini sangat erat. Ini zakat mal. Semoga dapat dipahami. Sebentar. Ada satu hal. Nah, selain 5 harta ini, misalnya rumah, tanah, misalnya apa lagi? Mobil, motor, itu tidak masuk hitungan zakat. Ada beberapa ustadz di sini pun ada. Ini harus dihitung minimal sekali dalam seumur hidup. Nah, itu nggak ada itu. Tidak ada yang seperti itu. Tadi ya, dari awal definisi zakat itu berkembang, bertambah. Nah, harta atau aset yang kita pakai itu, kita gunakan itu ya nggak bertambah. Kan nggak dijual. Nah, kecuali kalau tanah kapling misalnya, dia memang bos tanah dan beli tanah kemudian di kapling, nah itu baru dia nggak kena zakat, zakatnya sedikit. Nah itu nanti dia dosanya bukan dari dosa zakat, tapi dosa dari tabdzir atau berlebihan. Berlebih dan membazir misalnya. Setiap anak punya mobil besar-besar, Pajero semua atau Fortune semua, itu kan mubazirnya, karena di dosa mubazir. Dia secara fikih tidak kena mulai usaha dengan modal yang modalnya berapa gitu ya, atau dari awal modal awal ini 100 juta, ini sudah masuk zakat, ini harus langsung dihitung haulnya hari ini, bisa. Tapi kalau baru ngeh sekarang, usaha sudah berjalan beberapa tahun ya, sekarang yang sisa modal usaha uang cair yang ditanam di rekening berapa, kemudian keuntungan usaha ini juga masuk ke dana cair ya, kemudian piutang yang ada harapan bayar, dan barang yang belum terjual, barang yang dijual, bukan aset-aset usaha, misalnya tanahnya, rukonya yang dipakai, atau mobil operasional, itu nggak masuk.
Nah, jika harta kita, misalnya ada harta usaha ya, dicampur agar kena zakat, atau jika menambah banyak harta maka menambah banyak hitungan nisab maka menambah banyak dana zakatnya. Kalau dipisah takutnya cuma zakat perdagangan toh yang kena, karena zakat perdagangan sudah 100 juta maka kena 2,5 juta. Tapi pas dia zakat harta pribadi cuma 40 juta nggak kena nih. Nah itu kan eman, hendaknya dicampur jadinya 140 juta, maka kadar zakatnya dia naik, yang dikeluarkan naik, harusnya cuma 2,5 juta yang 100 juta, tapi jadi tambah mungkin 4 juta, mungkin 5 juta, tergantung jumlah harta yang dicampur tadi berapa. Ini zakat perdagangan. Sekarang zakat profesi atau zakat penghasilan atau zakat gaji itu ya, yaitu zakat atas gaji bulanan jika akumulasi setahunnya mencapai nisab karyawan gitu ya. Nanti juga ada nisabnya berapa. Misalnya sekarang nisabnya 85 juta. Maka kalau dibagi 12 ya. Kalau dibagi 12, 85 juta itu 7 juta 80 ribu. Anggaplah 7 juta 100 ribu ya. Jadi gaji yang mencapai 7 juta 100 ribu baru kena zakat. Tapi nanti masih ada aturan-aturan main setelahnya, nanti kita akan sempurnakan. Ada juga yang memahami zakatnya itu atas penghasilan di atas rata-rata. Misalnya arsitek, programmer, dokter bedah, misalnya itu kan sekali gajian bisa 100 juta, sekali gajian IT itu sekali gajian bisa 200 juta misalnya. Maka itu dalam konteks penghasilan biasa seperti itu, Syekh Sukordowi itu pakai dikiaskan pada zakat pertanian. Setiap gaji, kalau pelatihan setiap panen, maka ini langsung dizakat 2,5%. Tapi kalau yang gaji bulanan, maka diakumulasi. Tadi ya, 7 juta 100 ribu lah kurang lebih. Kalau dengan harga emas 1 juta per gramnya. Tapi nanti belum selesai nih pembahasannya. Misalnya sama, 85 gram emas murni. Idealnya harus gaji neto, harus gaji bersih, yaitu dikurangi pengeluaran bulanan yang sifatnya primer maupun sekunder. Sekunder yang seperti primer ya, pulsa, bensin, bayar SPP anak, SPP sekolah itu misalnya. Tapi prakteknya banyak di lembaga itu sekarang itu gaji bruto, jadi nggak dihitung pengeluaran bulanan. Padahal secara konsep zakat itu harus gaji neto, harus penghasilan neto, harus harta yang neto. Tidak ada sudah dikeluarkan kebutuhan primernya. Misalnya ada hadis innama shadaqatu an dhahri ghina, atau Al-Qur'an dalam Al-Baqarah kalau nggak salah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Dan mereka bertanya dengan apa mereka berinfak, yaitu qulil 'afwa, dan katakanlah harta-harta yang melebihi kebutuhan. Atau setelah kebutuhan dikeluarkan harta yang masih ada, nah jika sisa kebutuhan ini lebih dari nisab maka dikeluarkan zakatnya. Ini pun sama harusnya begitu. Syekh Sukordowi pun sebagai pencetus zakat penghasilan, zakat profesi, menyatakan harus gaji yang bersih dari kebutuhan primer, sudah dikeluarkan kebutuhan primernya. Tapi sayang sekali banyak lembaga keislaman yang saat ini masih gaji bruto. Nah, THR hemat kami juga masuk hitungan nisab. Karena THR itu sifatnya kewajiban dari pemerintah bagi semua lembaga atau perusahaan usaha, maka pasti dapatnya. Maka nanti mungkin dibagi 13 ya. Jadi 85 juta bagi 13. Karena THR pasti dapat. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan mapan, lembaga-lembaga usaha yang mapan, yang THR-nya pasti dapat sesuai dengan gaji. Tidak mungkin kurang, misalnya begitu. Lembaga keuangan, kami di BMT pun alhamdulillah kemarin sudah turun THR-nya sesuai gaji. 1 kali gaji. Yaitu hemat kami
masuk hitungan. Maka nanti jika dibagi 13 ya, bagi 13 karena THR masuk, maka nanti 85 juta itu bagi orang punya gaji 6,5 juta atau 6,6 juta sudah bersih dari kebutuhan primer, misalnya kebutuhan primernya sudah tercover oleh usahanya yang lain di luar dari gaji kerjanya di kantor itu, maka dia jika punya gaji 6,6 juta ke atas sudah kena zakat profesi yang dipotong 2,5% dari gajinya setiap bulan. Bisa seperti itu. Lanjut, sisa gaji yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak dihitung lagi bercampur dengan hitungan nisab pada hartanya yang lain. Karena satu harta tidak diambil zakatnya 2 kali. Ini pun ada hadisnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir tentang zakat, tunaikan zakat melalui lembaga agar cakupannya luas, tidak tumpang tindih antar mustahik. Karena based on data, database-nya lebih lengkap dari data yang dimiliki oleh per orang, gitu ya. Mungkin ada pelosok yang di sana orang kaya sedikit, kan kasihan kalau kita fokus sama fakir miskin sini aja. Nanti tumpang tindih, 2 orang kaya ngasih ke 1 fakir miskin kan eman, padahal yang jauh nggak dapat gitu misalnya. Nah, dengan lembaga zakat, maka hal itu bisa ditanggulangi. Nanti ada Basnas, ada Lazismu, lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah, ada Lazismu, silakan pilih lembaga zakat yang mana. Dan terakhir tentang fidyah. Fidyah itu apa dan bagi siapa? Fidyah adalah memberi makan, yaitu makan pokok pada fakir miskin, sebagai ganti atas kewajiban puasa yang tidak mampu dilakukan olehnya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mampu lagi untuk puasa, dipaksa bagaimana memang nggak kuat. Yaitu bagi mereka yang punya penyakit tanpa harapan sembuh. Misalnya sakit menahun atau tua. Tua kan penyakit badannya lemah ya, maksudnya dikiaskan pada penyakit badannya lemah sudah nggak kuat puasa. Saya kemarin diceritani kiai kami di Pati sini, ada orang yang dari kecil nggak puasa karena memang nggak punya kelainan lambung. Lambungnya itu kalau nggak dikasih makan beberapa jam itu saat itu juga langsung sakit, langsung melilit dan sebagainya. Mungkin seperti mah yang akut ya. Maka orang-orang begini nggak wajib puasa, dan bahkan kalau puasa dia dosa karena memang membahayakan diri sendiri kan ya. Nah, orang seperti itu cukup bayar fidyah. Sama kayak orang tua, walaupun tidak semua orang tua boleh bayar fidyah. Kalau orang tua masih kuat ya berpuasa. Masih kuat misalnya umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun masih kuat ya silahkan. Boleh berpuasa. Dan kalau sudah nggak kuat, udah lemas, baru puasa 4 jam, 5 jam, udah lemas, udah nggak usah puasa mbah. Dengan tak bayarkan fidyahnya saja. Nah, itu bagi ketua renta. Kadang fidyah juga ada yang sifatnya hukuman, yaitu bagi mereka yang mempending qada puasa Ramadan, lalai, terlupa hingga datang Ramadan selanjutnya juga wajib. Nanti akan kami sampaikan infografis secara bagan, secara tabel, siapa yang wajib qada dan puasa, siapa yang wajib qada saja, siapa yang wajib fidyah saja. Nanti akan saya sampaikan di slide terakhir. Cara bayarnya bagaimana? Boleh tiap hari, boleh rapel. Boleh sejak misalnya orang yang tadi sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, setelah subuh begini misalnya atau pagi begini langsung membayar fidyahnya hari ini dia nggak puasa bisa. Yang pasti tidak bisa membayar fidyah puasa yang belum dilewati. Misalnya buat besok atau buat seminggu depan dirapel hari ini nggak boleh. Dan harus dilewati dulu harinya ya. Tapi kalau yang sebelumnya sudah 20 hari tidak puasa, maka dia bayar 20 fidyah, itu boleh. Kadarnya 0,7 ons atau 7 ons atau 0,7 kilo. Boleh ke satu orang saja, misalnya saya nggak puasa 10 hari nih mas, saya bisa nggak saya kasih 7 kilo, kan 7 ons kali 10 kan 7 kilo ya, 7 kilo beras ini kepada satu orang, boleh. Atau ke banyak orang, ini 7 kilo mas saya kasih ke 7 orang ya, silahkan boleh saja.
tergantung prioritas, tergantung bagaimana kebijakan kita membagi hal itu. Kadarnya 7 ons atau 0,7 kilo makanan pokok, dan madzhab Syafi'i harus mentah, tidak boleh berupa uang, tidak boleh berupa makanan siap saji. Atau mungkin ada sepertinya pendapat yang memberikan makanan siap saji, tapi tentu makanan memang makanan siap saji yang makanan pokok. Dan karena 7 ons ya, karena 7 ons, jika satu piring itu enggak sampai 7 ons kan, maka harus 2 kali atau bahkan 3 kali. Yang penting berasnya itu sampai 7 ons. Kan malah lebih ribet kan ya. Maka harus lebih baik, lebih selamat pakai mentah saja. Jelas ini berasnya monggo dimasak sendiri. Itu kadarnya seperti itu. Nah, wanita hamil dan menyusui apakah cukup fidyah saja? Walaupun saya Muhammadiyah, tapi saya tidak setuju dengan pendapat ini. Ini adalah mazhabnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sebenarnya dia mazhab fikih yang ditinggalkan, tidak menjadi mazhab resmi saat ini, karena kita tahu semua ya, mazhab fikih yang eksis sampai saat ini adalah mazhab fikih 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi mazhab Zahiri ini tidak langgeng, tapi beberapa pendapatnya diambil oleh beberapa kelompok. Mas Muhammadiyah ambil pendapat ini, yaitu bolehnya bayar fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui. Adapun 4 mazhab tadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tidak ambil pendapat ini. Walaupun dia pendapat sahabat sebenarnya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Karena pendapat sahabat itu tidak maksum. Ada sahabat yang pendapatnya itu menyalahi nas dan tidak diambil karena salah, itu ada. Makanya disinyalir termasuk pendapat mereka yang salah. Ini juga mengandung madharat. Karena nanti banyak sekali ibu-ibu dan mbak-mbak, para mahmud ya, mama-mama muda misalnya. Sebenarnya dia secara fisik kuat, tapi nggak mau puasa. Oh, saya berfidyah aja lah, cuma 7 ons kok. Berapa sih 7 ons? Paling 10.000. Nah, itu jadinya menyampaikan, auzubillah. Dan ini kata istri saya, banyak mas, teman-teman saya, tangga-tangganya seperti itu. Wah, ini nggak benar, nggak boleh. Setelah itu, ini tabel terakhir kami sampaikan, konsekuensi meninggalkan puasa ya. Ada yang qada plus fidyah, yaitu ibu hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan anaknya saja. Sebenarnya dia kuat secara fisik, tapi takut nanti kalau saya hamil, takut nanti janinnya ini nggak dapat nutrisi yang cukup misalnya, atau dapat diagnosa dari dari dokter sebelum puasa, dia ngomong, dok, kalau keadaan janin saya ini ke puasa kuat nggak? Oh bu, kalau jenengan nggak kuat ini bu, kasus jenengan nggak kuat, mending jenengan nggak usah puasa ya. Atau coba sendiri, nyoba dia kuat tapi cuma tiduran toh, nanti takutnya anaknya ini nutrisinya kurang, maka saya nggak usah puasa lah. Nah, ini qada plus fidyah. Menyusui pun begitu. Sebenarnya secara pribadi kuat, tapi kalau nanti dia puasa, nanti susunya sedikit, asinya sedikit. Nah, ini kasihan anakku ini nanti ini kurang nutrisinya, nangis terus anaknya karena susunya kurang. Misalnya begitu, itu termasuk indikator-indikator yang boleh tidak puasa tapi bayar qada plus bayar fidyah. Tadi juga telah mengqada sampai datang Ramadan lagi. Karena lalai, terlupa, ya udah qadanya tetap tapi fidyahnya tambah. Ibu hamil menyusui mengkhawatirkan diri sendiri atau dan anaknya. Misalnya saya nggak kuat mas kalau puasa, istri saya pun begitu. Saya kalau puasanya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah nggak usah puasa, nanti bayar qada saja setelah Ramadan. Bisa. Sakit musafir, pingsan, lupa niat, sengaja membatalkan selain jima, itu qada saja. Sakit yang tidak ada harapan sembuh atau lansia yang tak mampu puasa lagi, maka cukup fidyah saja. Maka karena mau qada pun nggak tahu, nggak bisa kan, qada nggak bisa. Itu makanya secara fikih dia cukup fidyah saja. Demikian dari kami. Kok lama jadi mohon maaf mungkin kelamaan. Semoga cukup menjadi mukadimah dan pembuka wawasan Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada pertanyaan dan diskusi, semoga saya bisa menjawab. Monggo Ustadz Adin. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Rifki. Sebetulnya saya pribadi juga
terbuka cakrawala saya tentang fikih zakat ini. Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkadang kita tidak pahami, ya, permasalahan yang sepele, tapi ternyata ini penting, termasuk nakluz zakah, ya. Kita bayar zakat itu kemudian dipindahkan ke tempat yang lain dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan perluas dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang ingin bertanya live dulu, saya silakan. Sebelum nanti akan kita menjawab pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya live. Saya Ustadz. Baik, silakan. Yang pertama Ibunda Rehan, yang kedua Alhamdulillah. siapa lagi? Sebut Saya nama. Tat, izin bertanya. Siapa? Izin bertanya saya. Siti. Oh, sudah Siti Fatimah. Baik. Dua penanya dulu. Silakan Bunda Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kaget ini tadi beneran. Karena saya sudah melakukan duluan, tapi saya rasa saya itu betul, ternyata saya salah. Ini gimana? Gini Ustadz, tentang nakluz zakat Ustadz, kebetulan kan tahun ini itu saya pengen bayar zakat orang tua saya sama mertua. Tapi bayangin itu di sini udah saya serahkan ke 6 orang yang saya anggap dari kategori Ustadz fakir tadi. Karena memang saya lihat sehari-hari, karena dia OB di sekolah, kondisinya memang hanya satu yang bekerja, terus saya cek memang beliau-beliau masih di bawah UMR ya Ustadz ya, gajinya, saya anggap itu fakir Ustadz. Jadi saya menzakati mertua dan orang tua saya Ustadz. Sudah saya lakukan minggu yang lalu Ustadz. Ini artinya kalau tidak boleh naklu, berarti saya minta orang tua saya untuk bayar lagi di sana aja Ustadz. Waduh, itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, untuk apa tadi ya? Sebentar, saya lupa catatan saya. Untuk yang zakat profesi Ustadz, zakat profesi untuk kami ASN itu kan sudah dipotong oleh sistem. Berarti apakah kami harus membayar lagi atau kita ikhlaskan percaya kepada mereka-mereka dari hitungan kotor itu untuk disalurkan kepada yang berhak. Terus yang ketiga Ustadz, satu lagi terakhir Ustadz. Ya. Untuk yang mengkodok, yang slide terakhir tadi kan ada yang, ini kebetulan kejadian di sekolah, ada teman-teman tuh cerita kalau dia lupa belum mengkodok Ramadan tahun yang lalu. Oh, yeah. Jadi berapa tahun yang lalu gitu kan, dia hamil, dia lupa, terus dia nggak hamil lagi, terus dia lupa Ustadz. Ya apa Bu Dwi? Ntar saya tanya Ustadznya dulu, nanti saya kajian, saya bilang gitu. Dia lupa selama 7 hari, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, dia lupa belum bayar kodok puasa. Itu berarti dia mengkodok dan bayar fidyah juga ya Ustadz ya. Oke, itu aja Ustadz. Nanti gantian sama ibu yang lain. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan yang sangat menarik sekali. Sudah dicatat Ustadz Rifki? Sudah, sampun. Berikan langsung ke Ustadz Rifki untuk menjawab. Oke. Matur suwun Ustadz Adin. Langsung saja nggih dari ibunya Rehan, nggak tahu namanya siapa ibu. Nggih. Yang pertama naklu. Tadi sudah saya singgung, sebenarnya naklu ini memang ada 2 pendapat. Dan mu'tamad madhab, ya, mu'tamad madhab Syafi'i itu tidak boleh naklu. Saya pun pas ngaji ke kiai kami di sini di Pati itu, tidak boleh naklu Ustaz. Waduh, saya dulu pas di Mesir itu diberikan bapak saya di sini di Pati. Saya, waduh ini bayar berapa tahun. Tapi memang tadi saya baca di kitab Takrir Sadidah ini, saya sedang pegang kitab Takrir Sadidah, itu ada memang al-muftabihi yang difatwakan dalam madhab Syafi'i ternyata boleh naklu. Nah, ini tinggal kehati-hatian kita. Saya pribadi mau mengganti yang dulu zakat fitrah saya naklu yang harusnya saya bayar di Mesir ya. Dan dibilang Bapak, saya berniat untuk mengganti itu. Tapi kalau jenengan ambil pendapat yang boleh kan ya sudah sah. Jadi tinggal mau hati-hati atau sah gitu. Antara sah dan hati-hati. Antara afdal dan cukup gitu. Antara afdal dan cukup. Afdal ya. Sah ya Ustaz ya. Sah. Ya, ada pendapat yang mensahkan. Jadi jenengan tinggal ikut pendapat itu.
sudah cukup sah. Lagian kalau nambah juga cuma 30.000, Bu. Kebetulan kemarin saya zakatnya itu yang 5 kiloan tuh Ustaz. Nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman takutnya kan pas ke sana saya lupa, berarti udah di sana aja lagi, nggak apa-apa. Ya ada Ustaz. Ada yang membolehkan, Bu. Cuma afdol dan sah aja, Bu. Antara sah, bukan antara sah dan tidak sah. Double. Jadi nanti hitungan yang di situ sodakoh ya Ustaz ya jadinya ya. Kalau dengan ambil pendapat yang hati-hati ya tadi sodakoh, dan itu sangat bermanfaat juga. Tidak berarti ini tapi yang nanti ditambah lagi, tambah manfaatnya insya Allah. Oke, siap Ustaz. Yang kedua, sebentar Ustaz, termasuk sekarang banyak ada Lasnas yang kemudian silakan salurkan zakat Anda dengan online. Betul. Nah, iya sama itu dengan itu. Sama. Artinya kan ini jadi juga termasuk naklu zakat. Ya naklu zakat gitu ya. Betul, tidak tahu disebarkan di mana gitu. Betul. Oh berarti tetap boleh ya Ustaz ya. Ada yang bolehkan. Tinggal afdol tidak afdolnya aja, Bu. Karena ada mu'tamad, ada yang muftadi. Oke. Yang kedua zakat profesi ASN atau PNS. Ini bagaimana posisinya gitu ya. Kebetulan Bapak saya di sini juga wakil ketua Basnas Pati. Kami sering diskusi dan ternyata mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Karena Basnas itu pengurusannya per daerah ya Bu ya. Per daerah, jadi tidak tersentral di pusat aturannya ya, aturannya tidak tersentral di pusat karena baru beberapa tahun ini saja memang gencar zakat ASN. Nah, ternyata saya dapat info dari bapak saya di Pati ini ya, di Pati. Itu prakteknya belum sempurna. Misalnya tadi belum dipotong kebutuhan primer. Kemudian ternyata ini sebelumnya saya pernah dengar dari bapak itu. Ini dipotong dari TP. TP itu tunjangan apa? Tunjangan profesi. Tunjangan profesi. Jadi bukan dari gaji. Oh, kalau kami dari gaji Ustaz ya. Nah, makanya ini kan per daerah. Makanya ini saya pahami dulu kasuistik jenengan gimana di sana. Saya dengar memang kalau selain Kemenak di Pati selain Kemenak itu baru dari TPP. Kalau dari Kemenak itu seluruh gaji. Nah, jikapun dari gaji, tadi sudah saya sampaikan, idealnya adalah harus dikurangi kebutuhan primer. Soalnya kalau belum dikurangi kebutuhan primer, nanti sangat mungkin sebenarnya dia tidak wajib zakat dari gajinya itu. Tadi misalnya kebutuhan primer 3 juta, gajinya baru 8 juta. 8 juta kurangi 3 kan udah 5 juta. 5 juta belum sampai nisab yang akumulatif tadi. Nah, itu Bu. Itu juga berhubungan dengan kalau ibu atau para PNS ini atau orang yang kena zakat profesi punya harta lain yang juga dihitung zakatnya. Kalau dia pahamnya ini sudah dipotong zakat, padahal secara aturan zakat dia belum melaksanakan zakat, tadi misalnya belum dipotong kebutuhan primer, dia merasa sudah berzakat, padahal dia belum zakat nih. Tahu nggak tadi maksud saya tadi? Dia belum wajib zakat di sini. Dia pahamnya udah zakat, padahal karena belum wajib zakat yang dikeluarkan itu sifatnya sedekah. Nah, ini harusnya yang sisa gajinya harusnya dicampur dengan dananya yang lain di rumah, dan deposito, enggak emas, belum dicampur, dan dia malah belum melaksanakan zakat jadinya kan ya. Takutnya kalau dicampur sudah sampai nisab kan dia wajib zakat dari campuran dana yang di rumah ini. Nah, itu juga muskilah. Makanya tadi saya nukil pernyataan Bu Yahya ya tentang 3 penjahat zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat namun menerimanya, orang yang nihil ilmunya namun malah mengurus zakat tadi ya. Dan itu sering di lembaga saya pun saya debat dengan manajemen ini. Ini harus dikurangi zakat penghasilan kebutuhan primer dikurangi nih. Kalau enggak gitu ya jadi sedekah. Nah, nanti konsekuensinya begitu tadi. Takutnya udah dianggap zakat padahal belum zakat, enggak dicampur dengan harta yang di rumah. Kalau dia yang di rumah enggak nyampe nisab ya enggak masalah sih. Dia cukup sedekah. Tapi kalau di rumah misalnya di rumah ada 60 juta, kalau gajinya dicampur dengan di rumah dia masuk nisab kan dia belum merasakan zakat jadinya kan. Takutnya begitu. Nah, ini maka butuh orang-orang para bendahara kantor ini
harus dikawal oleh ustadz-ustadz yang paham fikih zakat sehingga dapat terlaksana dengan ideal dan sah secara fikih. Yang ketiga, maka tadi ibu tanya dulu bagaimana praktek zakat ASN di Basnas daerah jenengan. Di mana ibunya di mana ini? Kalau di tempat kami Ustadz tiap bulan sudah langsung dipotong Ustadz, dipotong langsung gaji gitu Ustadz. Sebentar saya lihat, saya lupa. Kalau gitu belum ada formulir untuk menginventarisir ini kebutuhan primer ibu ini berapa? Enggak. Itu juga belum 100% ideal itu. Iya. Belum sudah bagus. Karena nanti kalau jika pun nggak jadi zakat kan jadi sedekah ya, jadi infak. Iya. Jadi funding yang juga besar. Mungkin tidak semua gaji itu masuk nisab zakat mungkin ya, sehingga iya harusnya kan otomatis dipotong itu. Langsung dipotong Ustadz, nggak pakai tanya-tanya, itu kan belum sampai nisab ya, 7 juta berapa, nggak nyampe Ustadz, gajinya segitu dipotong zakat. Ya, gitu. Anggap sedekah ya Ustadz ya berarti ya. Betul, jadi sedekah. Anggap sedekah. Oke Ustadz, siap. Jadi Ustadz Rifki, halo Ustadz Rifki, koneksinya agak low. Agak trouble. Saya lupa struknya mana nih. Cari struk. Oke, itu yang kedua Ibu. Yang ketiga boleh saya lanjutkan? Boleh Ustaz. Boleh. Yang ketiga tentang lupa qadha. Tadi sudah saya mention sebenarnya. Dia ya tambah fidyah. Qadha-nya diselesaikan, tambah fidyah berapa hari yang dia tinggalkan, yang dia lupakan nggak qadha itu sampai datang Ramadan yang baru. Nyuwun sewu, ini bahkan kodoknya tambah. Jadi ya kodok ya iya, fidyah ya iya. Jadi double kodoknya. Iya. Misalnya kodoknya dia lupa seminggu, maka jadi 2 minggu. Tambah fidyah seminggu. Karena, gitu ya Ustaz? Enggak, ini telat mengkodok sampai datang Ramadan lagi, maka kodok plus fidyah. Enggak cuma tambah fidyah saja. Kodoknya juga double? Oke, jadi semacam hukuman gitu seperti. Kan kewajiban ya kodok yang kewajiban kalau dilupakan. Ini mungkin seperti hukuman kalau secara fikih. Wah, baru tahu saya Ustaz. Ya Ustaz, nanti saya beritahukan. Oke. Siap. Matur nuwun Ustaz. 3 hal tadi sudah saya jawab semua. Matur suwun. Nggih, sampun. Artinya untuk yang masalah fidyah dan kodok ini Ustaz, itu tadi ada pendapat yang Zohiriyah, pendapat Muhammadiyah, dengan pendapat mazhab, artinya apakah diperbolehkan mengambil pendapat yang lain seperti itu? Oh, ini saya tentang pendapat Zohiriyah ya? Ya. Oke. Kalau sekarang ini kan banyak juga yang kemudian mengambil dari hadis Ibnu Abbas tadi yang kemudian biasa saja dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tadi sudah saya singgung sih ya, bahwasanya 4 mazhab nggak ambil pendapat itu. Padahal mazhab itu suatu madrasah pemikiran ya. Mazhab jangan dipahami cuma Abu Hanifah, cuma Imam Malik membuat kaidah enggak. Imam Abu Hanifah itu ya belajar dari para sahabat. Imam Abu Hanifah kan tabi'in kalau nggak salah beliau. Tabi'in, beliau belajar dari tabi'in kan. Tabi'in belajar dari sahabat. Jadi udah nyambung sebenarnya, sanadnya nyambung pada Rasulullah. Nah, 4 mazhab dengan semua ulama, ratusan ribuan ulama di setiap mazhab itu nggak ngambil pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini, itu saya kira indikator kuat bahwasanya pendapat mereka dalam hal ini dengan segala hormat kita kepada 2 sahabat ini pendapat yang salah. Karena memahami wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin termasuk hamil wal murdi.